Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas dua uji prasyarat dalam melakukan teknik statistik parametrik, yaitu normalitas dan homogenitas. Nantinya kita akan membahas bagaimana kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita harus bahas terlebih dahulu mengenai kedua uji prasyarat ini. Jadi, ketika kita melakukan atau menggunakan teknik statistik parametrik, ya, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu karena statistik parametrik ini dia mempunyai beberapa ketentuan pada datanya. Salah satunya yaitu normalitas serta homogenitas. Ada beberapa uji yang dia hanya butuh normalitas dan ada beberapa uji yang harus dihitung normalitas dan homogenitasnya terlebih dahulu. Contohnya seperti uji T satu sampel. Nah, itu cukup melihat normalitas data. Kemudian kalau misalnya uji T 2 sampel, nah maka kita harus memperlihatkan normalitasnya dan homogenitasnya. Atau kita mau melakukan uji menggunakan ANOVA, maka normalitas dan homogenitas harus diperlihatkan terlebih dahulu sebagai suatu syarat. Sekarang kita bahas sedikit mengenai uji normalitas. Jadi pada dasarnya uji normalitas ini melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Nah, sebenarnya dia bisa dilihat apakah data kita kalau digambarkan dengan diagram batang akan menunjukkan kurva normal seperti ini atau tidak, begitu ya. Atau dengan kata lain, apakah jumlah data yang di atas rata-rata sama dengan jumlah data yang di bawah rata-rata. Itu dikatakan normal. Namun dalam beberapa kasus ya kadang-kadang diagram batang itu tidak tampak seperti kurva normal, padahal dia normal. Jadi bisa kita gunakan uji normalitas menggunakan SPSS untuk mempermudah kita menentukan apakah suatu kelompok data itu dia normal atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan ujinya, kita setiap melakukan uji itu harus menentukan H0 dan HA terlebih dahulu. Dan kita juga harus menentukan kriteria keputusannya. Ya. Nah, untuk uji normalitas, maka H0 kita adalah data berdistribusi normal. Sedangkan untuk HA-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk kriteria keputusan, kalau di SPSS kita cukup melihat signifikansi. Apakah signifikansi ini lebih dari 0,05 atau tidak, ya? Ataukah dia kurang dari 0,05.
Nah, kalau signifikansinya lebih dari 0,05, ini artinya kita dapat menerima H0. Nah, artinya data kita berdistribusi normal. Namun, jika sebaliknya terjadi signifikansi kurang dari 0,05, maka ini kita harus menolak H0. Nah, harapan kita adalah yang terjadi ini agar bisa dilakukan teknik statistik parametrik. Uji homogenitas, kita ingin melihat apakah data dua kelompok itu berasal dari populasi yang variansnya sama atau tidak, ya. Nah, kalau normalitas kita harus hitung satu persatu kelompok datanya, ya. Tapi kalau homogenitas ini harus ada minimal 2 kelompok data. Kalau cuma satu kelompok, maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini juga seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa uji homogenitas ini merupakan syarat sebelum kita melakukan teknik statistik parametrik. Jadi kalau nanti ketika kita mau melakukan olah data menggunakan statistik parametrik, tetapi dinyatakan data kita tidak homogen, maka tidak boleh kita melanjutkan menggunakan teknik statistik parametrik. Artinya kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Sebelum melakukan uji homogenitas, sama seperti uji normalitas, kita harus menentukan H0 dan HA-nya terlebih dahulu. H0 ini adalah data kelompok 1 dan kelompok 2 homogen. Sedangkan HA-nya adalah data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak homogen. Nah, begitu juga kita harus tahu kriteria keputusannya. Apakah kita akan menolak H0 atau menerima H0. Jadi untuk kriteria keputusan, karena kita akan menggunakan SPSS, kita cukup melihat nilai signifikansi. Mirip dengan uji normalitas, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka kita bisa memutuskan untuk menerima H0. Artinya data kita, kedua datanya itu homogen. Nah, sedangkan kalau yang kita temukan adalah signifikansinya kurang dari 0,05, maka yang terjadi adalah menolak H0. Artinya data kita tidak homogen. Seperti yang dikatakan bahwa kalau misalnya harapan kita menggunakan teknik statistik parametrik, maka kita harus menunjukkan bahwa dia homogen. Artinya kita berharap data yang mau kita analisis nilai signifikansinya kurang lebih dari 0,05. Sekarang kita langsung menuju ke data serta melakukan uji menggunakan SPSS. Nah, ini sudah disiapkan sebuah data, ya. Jadi ada data kelompok mengenai 30 subjek yang tinggi badannya diukur. Nah, kita ingin melakukan uji T
pada data ini. Nah, tetapi sebelum itu kita akan melakukan uji normalitas dari data ini. Data yang sudah ada, kita harus kopikan ke SPSS. Nah, ini SPSS-nya kita buka terlebih dahulu. Nah, ini di-cancel saja. Yang pertama kali kita lakukan adalah memindahkan data yang kita ingin uji normalitas atau tidaknya ke datasheet dari SPSS. Jadi cukup yang dipindahkan hanya datanya saja, untuk nomor dan sebagainya itu tidak perlu. Nah, agar memudahkan kita, lebih baik nama variabelnya ini kita ganti. Jadi untuk menggantinya, klik tombol variable view. Nah, ini boleh kita ganti nama variabelnya. Karena tadi adalah tinggi badan data kita, maka ini kita bisa tuliskan sebagai tinggi badan. Nah, ini untuk menuliskannya tidak boleh ada spasi. Gitu ya. Jadi kalau ada spasi nanti dia akan menolak sehingga disuruh ubah. Kemudian ini type-nya numerik, ini oke. Nah, desimal. Desimal ini sebenarnya tergantung kita inginnya menggunakan koma atau tidak. Seperti data kita klik kembali data view. Nah, ini kan ada komanya ya, artinya harapan kita datanya terlihat ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita tidak ingin atau data kita tidak ada koma sama sekali, ini bisa dinolkan. Nah, kalau dinolkan akan muncul jadinya seperti ini. Nah, sehingga komanya hilang. Oke, kita lanjutkan. Ini ada label. Label ini bisa kita tuliskan nama data kita ya, tinggi badan. Kemudian yang lainnya ini tidak ada dan kita harus pastikan jenis datanya sesuai dengan data yang kita, karena kalau di SPSS setiap penginputan data itu defaultnya adalah scale atau skala berbentuk interval. Tapi karena memang data kita tinggi badan itu berbentuk rasio ya, interval ataupun rasio itu termasuk skala. Nah, maka ini tidak perlu diubah kembali. Nah, kalau ini sudah oke, kita kembali ke data view untuk melihat data kita bahwa tidak ada yang salah. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita klik analyze, lalu kita pilih compare. Kita klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, dan kita pilih explore. Nah, akan muncul tampilan explore seperti ini. Nah, kita memasukkan tinggi badan ke dalam dependent list dengan mengklik tanda panah. Jika ini sudah dilakukan, kita klik. Kita harus menyeting bagian plots agar normalitasnya terlihat. Nah, yang paling penting yang kita harus centang adalah ini, normality plot with test. Sedangkan yang lainnya itu bisa sebagai tambahan. Seperti histogram, maka nanti outputnya akan muncul histogram. Jika kita tidak perlukan, maka tidak usah dicentang. Yang penting ini, klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Sambil menunggu hasilnya, nah, di sini sudah ada tabel-tabel yang muncul. Kita cari tabel yang judulnya ini, Test of Normality atau uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini ada 2 uji ya. Jadi uji normalitas itu bisa
pilihannya ada beberapa banyak, tapi yang di sini ditampilkan dua. Ada yang Kolmogorov Smirnov dan ada yang Shapiro Wilk. Nah, pemilihannya itu berdasarkan jumlah data kita. Kalau data kita kurang dari 50, maka lebih tepat digunakan Shapiro Wilk. Nah, tapi kalau data kita itu sangat besar sekali, ya, lebih dari 200, lebih dari 50 bahkan, yaitu bisa menggunakan Kolmogorov Smirnov. Nah, karena data kita itu kurang dari 50, maka yang kita perhatikan cukup yang Shapiro Wilk aja. Nah, kita cari kata-kata sig. Nah, ini dia sig yang kita cari. Ya, dan akan kita bandingkan dengan 0,05. Nah, kita tahu bahwa di sini nilai signifikansinya adalah 0,269. Nah, sesuai dengan kriteria keputusan tadi ya, bahwa H0 itu akan diterima kalau signifikansinya itu lebih dari 0,05. Karena signifikansi kita adalah 0,269 itu sudah pasti dia lebih dari 0,05. Sehingga dapat kita katakan bahwa kita menerima H0. Kalau kita menerima H0 maka dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, uji normalitas ini tidak hanya untuk satu kelompok data. Anggaplah ini ada data, datanya misalnya tentang hasil belajar. Ini saya nggak mau pakai desimal, selebihnya sudah benar. Nah, ini bisa kita lakukan langkah seperti tadi. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, dan Explore. Nah, ini karena kalau sebelumnya kan seperti ini ya, ada dua yang ada di sebelah kiri. Nah, ini dimasukkan saja dua-duanya ke dalam dependent list. Kemudian jangan lupa plot twistnya klik normal, ya, lalu di-OK-kan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, uji normalitasnya akan ada dua kelompok data. Ya, ada data tentang tinggi badan dan ada data tentang hasil belajar. Nah, tinggal kita lihat signifikansinya ini. Nah, seperti itu ya untuk melakukan uji normalitas. Sekarang kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, karena ini minimal dua kelompok data sudah disiapkan, ada dua kelompok data mengenai hasil belajar yang ada di kelas yang berbeda. Nah, untuk melakukan, misalnya ini mau dilakukan uji T ya. Maka melakukan uji normalitas dan homogenitas. Karena tadi kita sudah membahas tentang uji normalitas, sekarang kita cukup membahas uji homogenitasnya saja. Nah, kalau misalnya dua kelompok data diuji homogenitas, kita perlu mengurutkan data kita ke bawah ya. Kita harus menyatukan dua data kita ini dengan catatan kita harus tahu mana data yang kelas A atau kelompok yang pertama dan data kelas B atau kelompok yang kedua. Nah, itu bisa kalau di Excel kita tandai sebelahnya dengan angka 1. Ya, ini kita copy saja atau kita tarik ke bawah boleh. Nah, ini artinya data yang di kelas pertama. Nah, jadi kalau untuk homogenitas, data ini harus kita urutkan ke bawah. Ini kita ketikkan dengan angka 2, artinya ini adalah kelompok yang kedua. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah sampai di data terakhir di kelompok 2. Nah, kalau data ini sudah kita urutkan seperti ini, kita sudah bisa kopikan dia ke SPSS. Jadi semua ini di-copy. Kita bisa
buka data baru ya. Dengan cara tadi klik file new data. Nah, ini data yang sudah kita copy tadi tinggal kita paste atau kita tempelkan. Dan jangan lupa mengganti variabelnya. Nah, baik nama ataupun jenis datanya. Nah, karena di sini tadi dinyatakan bahwa dia merupakan masing-masing adalah hasil belajar, ya. Ini kan tentang hasil belajar. Sedangkan variabel yang kedua ini kan 1/2. 1/2 ini kan metode yang digunakan gitu ya. Atau kelompok datanya. Nah, maka ini perlu kita ganti supaya memudahkan kita membaca hasil SPSS-nya. Jadi di sini saya tulis hasil belajar. Kemudian desimalnya saya nggak mau. Kemudian labelnya boleh ditulis di sini hasil belajar. Label ini terserah kita ya, karena nanti yang muncul di hasilnya yaitu adalah label. Tapi kalau label ini kita kosongkan, yang muncul itu adalah nama variabelnya. Nah, makanya agak membingungkan kalau ini nggak kita ganti nanti. Variabel 0002 ini tentang apa ya tadi ya? Kita akan kesulitan. Nah, untuk hasil belajar benar bahwa jenis datanya adalah scale. Nah, yang kedua ini, tadi data kita kan adalah metode yang digunakan ya, metode belajar yang digunakan. Maka ini saya tulis misalnya metode belajar. Ini desimalnya saya nolkan. Nah, ini bisa dituliskan kembali metode belajar. Kemudian ini harus diganti jadi nominal karena angka 1 dan 2 hanya sebagai nominal. Hanya sebagai nominal, bukan sebagai suatu ukuran tertentu ya. Nah, jadi perlu diganti karena ini nanti berpengaruh pada analisis SPSS-nya. Nah, kita bisa cek kembali data view kita bahwa kita tidak perlu koma ya, dan ini sudah berganti. Nah, untuk melakukan uji homogenitas, kita bisa klik analyze, lalu kita klik atau pilih compare means dan klik one way ANOVA. Nah, akan muncul tampilan one way ANOVA. Dan ada 2 variabel yang sudah kita masukkan tadi di awal. Nah, hasil belajar atau yang skalanya itu kita masukkan ke dependent list, sedangkan metode belajar atau tadi itu adalah nominal, itu kita masukkan ke faktor. Nah, jadi jangan salah pilih. Lalu kita klik options dan klik homogeneity of variant test. Lalu klik continue. Nah, setelah itu kita okekan saja. Maka akan muncul di sini uji tabel dari uji homogenitasnya. Nah, yang kita lihat cukup ini saja atau signifikansinya. Bahwa hasil uji homogenitas dari 2 kelompok tadi nilai signifikansinya adalah 0,8. Nah, sesuai dengan yang kita bahas tadi, untuk kriteria keputusan kita bandingkan dengan 0,05. Kalau dia lebih dari 0,05, maka kita menerima H0. Sedangkan kalau dia kurang dari 0,05, maka kita menolak H0. Yang terjadi dari analisis kita adalah signifikansinya ada 0,08. Itu artinya kan lebih dari 0,05. Karena dia lebih dari 0,05, maka keputusan kita adalah menerima H0. H0 itu yang ini ya. H0 itu adalah kedua data itu homogen. Artinya bisa kita simpulkan data kelompok 1 dan kelompok 2 homogen. Itu tadi cara melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Sekali lagi, ini wajib dipenuhi jika teknik statistik yang kita harapkan adalah statistik parametrik. Tetapi jika yang terjadi adalah data kita tidak normal atau tidak homogen,
maka kita tidak usah pusing, akan ada teknik statistik lain yang bisa digunakan, yaitu teknik statistik non-parametrik. Mungkin itu saja penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.